anak-anakku yang sangat Ibu banggakan. Ketemu kembali dengan Bu Tari pada layanan BK kali ini. Bagaimana kabar kalian? Sehat dan baik-baik saja bukan? Itu yang kita harapkan bersama. Saat ini bersama-sama mari kita akan mempelajari hal baru sesuai dengan judul yang kalian lihat, adaptasi kebiasaan baru. Apa itu adaptasi kebiasaan baru? Kita semua menyadari kita belajar dari rumah karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Sehingga kita tidak bertatap muka langsung seperti biasanya di kelas. Nah, adaptasi kebiasaan baru ini adalah untuk persiapan kita menuju era normal baru. Apa tujuan pelajaran kita kali ini? Yang pertama adalah agar peserta didik mampu menjelaskan pengertian adaptasi kebiasaan baru itu apa. Yang kedua, agar peserta didik mampu mencontohkan perilaku yang sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru. Ketiga, diharapkan peserta didik mampu menganalisa pentingnya melakukan adaptasi kebiasaan baru atau tidak. Dan yang keempat, diharapkan peserta didik mampu memilih dan melakukan perilaku adaptasi kebiasaan baru secara sadar dan bertanggung. Untuk memahami AKB, kita harus tahu apa itu adaptasi kebiasaan baru. Adaptasi kebiasaan baru adalah cara kita merubah perilaku, gaya hidup, dan kebiasaan. Setelah keadaan di mana ketika PSBB atau pembatasan sosial berskala besar mulai dilonggarkan, protokol kesehatan tetap dilakukan. Sehingga kita tetap bisa produktif dengan tetap mencegah terjangkit virus corona. Siapa yang harus melakukan AKB ini? Adaptasi kebiasaan baru adalah tanggung jawab kita semua. Kenapa? Karena itu mempengaruhi tingkat kesehatan kita semua juga. Jadi tidak bisa hanya para pejabat saja yang harus bersikap, hanya para rakyat jelata saja, tetapi kita semua. Apa saja yang menjadi prinsip-prinsip untuk adaptasi kebiasaan baru ini? Prinsipnya adalah ada 5, yakni lebih berjarak, lebih bersih, lebih sedikit, lebih terbuka, dan lebih cepat. 5 prinsip new normal, yang pertama adalah lebih berjarak. Apa maksudnya? Bekerja di rumah, kita belajar dari rumah, dan kita beribadah juga dari rumah. Dengan demikian, kita tidak bertemu banyak orang. Berikutnya, pertemuan di ruang-ruang publik akan dilaksanakan jika kita juga mampu menjaga jarak paling tidak 2 meter antara orang yang satu dengan orang yang lain. Dan berikutnya, kelompok yang rentan tertular diseyogiakan tetap di rumah, seperti para orang tua, orang yang mengidap penyakit yang cukup berat, tidak diizinkan atau diseyogiakan tetap berada di rumah saja. Yang kedua, lebih bersih. Maksudnya adalah kita diminta untuk sering cuci tangan di air mengalir, atau jika kita keluar rumah, kita membawa hand sanitizer untuk kita pergunakan jika kita tidak menemukan wastafel air mengalir. Berikutnya, lebih bersih adalah kita menggunakan masker. Dan sebanyak orang di dalam satu pertemuan, diharapkan semuanya mengenakan masker atau seminimal mungkin 80% orang mengenakan masker yang tertutup rapat. Berikutnya, lebih bersih artinya ruang-ruang publik secara rutin hendaknya dilakukan disinfeksi atau
disemprot dengan cairan disinfektan agar supaya mengurangi risiko penularan. Yang ketiga, prinsip di new normal adalah lebih sedikit. Apa maksudnya? Pertemuan di atas 10 orang dalam satu ruangan sedapat mungkin diminimalkan. Bekerja dan belajar diatur dengan shift atau jam yang bergantian, sehingga tidak banyak orang berkumpul. Prinsip yang keempat, lebih terbuka. Artinya, pertemuan outdoor, semi outdoor diutamakan, sedangkan pertemuan di gedung yang tertutup diminimalkan. Berikutnya, ruang indoor diupayakan memiliki ventilasi yang baik. Cahaya matahari masuk ke dalam ruangan dan tanpa AC. Sedangkan prinsip yang kelima, lebih cepat. Artinya, jika terpaksa harus ada pertemuan fisik, waktunya dibatasi. Sedapat mungkin pertemuan itu bisa selesai kurang dari 1. Apa pentingnya adaptasi kebiasaan baru, Bu? Ya, sangat penting. Karena jika kita tidak melakukan hal tersebut, yang pertama harus kita perhatikan adalah belum ada vaksin virus corona atau COVID-19. Dan yang kedua, resiko penularan masih sangat tinggi. Dan yang ketiga, tidak ada jaminan kita terbebas dari COVID-19. Di mana yang berisiko tinggi? Yang seyogyanya kita hindari adalah 1. Kendaraan umum seperti kereta api, bis, dan sebagainya, kendaraan massal. 2. Ruang tertutup apalagi yang ber-AC seperti kantor, sekolah, rumah ibadah, dan restoran. 3. Ruang terbuka yang crowd seperti pasar tradisional ataupun pasar modern dan tempat olahraga massal. Demikian pertemuan pertama kita untuk materi adaptasi kebiasaan baru. Tetap semangat, kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sampai jumpa.